Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Syanda Kristi, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Seorang pelaku pencurian inisial FN 24 tahun menjadi bulan-bulanan warga setelah ketahuan mencuri motor di Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Aksi penangkapan pelaku tersebut sempat viral di media sosial. Seorang pelaku pencurian inisial FN 24 tahun menjadi bulan-bulanan warga setelah ketahuan mencuri motor di Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Aksi penangkapan pelaku tersebut sempat viral di sosial media. Pelaku tersebut sempat tersangkut di plafon sebuah SD. Kemudian dari dalam bangunan, warga mencoba menghancurkan plafon tersebut dengan menggunakan kayu. Nampak maling tersebut langsung bisa diamankan polisi lewat genting. Aksi pencurian tersebut terjadi di Kampung Cipondo, Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, pada Rabu 12 Februari 2025, pukul 10.30 malam. Beberapa warga terlihat turut membantu proses penangkapan pelaku. Reskrim Polresta Bandung menjelaskan, pelaku tersebut awalnya akan mengambil motor milik warga. Kemudian ketahuan oleh warga dan langsung diteriaki maling. Setelah itu, pelaku langsung berlari dan langsung dikejar warga dan polisi. Pelaku berinisial FN berasal dari Pangandaran dan melakukan aksinya sebanyak 2 kali. Saat ini, pelaku masih dalam pemeriksaan di Mapolsek Cilenyi. Polisi masih mendalami dugaan pelaku lainnya dalam melakukan aksi tersebut. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, seorang sopir dump truck meninggal dunia akibat terjepit bak mobil yang sedang diperbaikinya. Peristiwa naas ini terjadi di Kampung Pasir Konci Poncol, Bekasi pada Kamis 13 Februari 2025 sekitar pukul 10.50 pagi. Seorang sopir dump truck meninggal dunia akibat terjepit bak mobil yang sedang diperbaikinya. Peristiwa naas ini terjadi di Kampung Pasir Konci Poncol, Kabupaten Bekasi pada Kamis 13 Februari 2025 sekitar pukul 10.50 pagi. Kapolsek Cikarang Selatan Kompol Rida Putra Aditya membenarkan kejadian tersebut saat dikonfirmasi oleh awak media. Korban diketahui berinisial M, 22 tahun, warga Cikadokan, Cikarang Barat. Menurut Kapolsek, kejadian bermula saat korban sedang memperbaiki hidrolik bak dump truck. Saat berada di antara rangka atau sasis mobil, korban diduga menarik sendiri tuas hidrolik, sehingga bak mobil tiba-tiba turun dan menimpa tubuhnya. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka serius yang menyebabkan meninggal dunia di tempat. Hingga berita ini diturunkan, kepolisian masih melakukan pendalaman terkait insiden ini untuk memastikan tidak ada unsur kelalaian atau faktor lain yang menyebabkan kecelakaan tragis tersebut. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, mantan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Rosiadi Sayuti, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan NTB Convention Center. Mantan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Rosiadi Sayuti, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan NTB Convention Center. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rosiadi langsung ditahan di Rutan Kelas 2B Praia Lombok Tengah. Rosiadi diperiksa sejak pukul 12 siang hingga pukul 15.30 siang waktu Indonesia Tengah. Setelah itu, pria yang kini menjabat dosen UNRAM tersebut dikenakan rompi tahanan untuk dibawa ke Rutan Praia menggunakan mobil tahanan. Ia mengaku pasrah dengan penahanan yang dilakukan penyidik Kejati NTB terhadapnya. Dalam kasus ini, Rosiadi terindikasi menyalahgunakan wewenang sehingga membuat kerugian negara atas gagalnya pembangunan NCC yang bekerja sama dengan PT Lombok Plaza mencapai 15,2 miliar rupiah. Hasil tersebut didapat berdasarkan hasil audit kerugian negara oleh akuntan publik.
Selain Rosyadi, mantan Direktur PT Lombok Plaza inisial DS juga sebelumnya telah ditahan di Lapas Kelas 2A, Lombok Barat. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, sejumlah 4 tersangka digiring menuju ruang tahanan setelah rilis pengungkapan penyelundupan LPG dan BBM subsidi di Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Sultra, Kendari, Sulawesi Tenggara pada Kamis 13 Februari 2025. Sejumlah 4 tersangka digiring menuju ruang tahanan setelah rilis pengungkapan penyelundupan LPG dan BBM subsidi Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Sultra, Kendari, Sulawesi Tenggara pada Kamis 13 Februari 2025. Polda Sulawesi Tenggara membekuk 4 pelaku penyelundupan 4.170 liter berisi BBM jenis Pertalite dan 458 tabung LPG 3 kg di Kabupaten Konawe Utara. Dalam operasi tersebut, tim menemukan 4 pelaku yang diduga melakukan penyalahgunaan dengan cara memperdagangkan LPG 3 kg dan Pertalite keluar wilayah Sultra dengan harga di atas ketentuan pemerintah. Keempat pelaku dipersangkakan melanggar Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, khususnya pasal 40 angka 9 tentang tindak pidana migas. Penyidik Subdit 1 Indaksi telah mengamankan para pelaku, saksi dan barang bukti ke kantor Ditreskrimsus Polda Sultra untuk proses hukum lebih lanjut. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara, sejumlah anggaran beasiswa yang dikelola Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI berpotensi dikurangi menyusul adanya imbauan efisiensi anggaran pemerintah. Sejumlah anggaran beasiswa yang dikelola Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berpotensi dikurangi menyusul adanya imbauan efisiensi anggaran pemerintah. Adapun pada beasiswa KNB serta dosen dan tenaga kependidikan, di efisiensi anggaran sebesar 25% dari pagu awal sejumlah masing-masing 85 miliar dan 236 miliar. Komponen anggaran yang sama juga mencantumkan terkait gaji dan tunjangan pegawai, serta tunjangan dosen non-PNS. Terkait hal ini, Menteri Satrio mengatakan pihaknya mengupayakan agar efisiensi anggaran dalam bidang ini dinolkan karena dinilai krusial. Satrio juga mengingatkan kepada Komisi 10 DPR RI untuk memasukkan tunjangan kinerja sebesar 2,5 triliun ke dalam rencana anggaran tambahan. Namun demikian, Kemdikti-Sayentek mengupayakan agar efisiensi anggaran hanya sebesar 6,78 triliun rupiah agar kegiatan tetap berjalan lancar. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Syeda Kristi dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam Berita Nusantara.